Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini saya bersama yang tidak asing lagi TV. Coba, Masya Allah. Siapa yang kenal dengan beliau? Beliau adalah seorang ulama yang kiprahnya sudah di semua stasiun TV, yang hari ini menghadiri daripada aksi unjuk rasa terhadap penghinaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Sarinah. Coba Bib, apa yang mau disampaikan untuk mewakili masyarakat di Indonesia ini tentang penghinaan daripada Presiden Prancis terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, buat orang-orang yang menghina Nabi, kalau dia tidak mau minta maaf, kalau dia tidak mau bertobat, maka darahnya halal untuk dibunuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, boleh sahabat semua subscribe dulu ya. Saya doakan yang subscribe segera dapat jodoh, banyak rezeki, dan ditakdirkan untuk kaya berkah. Yuk lanjut nonton video. Bismillah. Yang pertama, buat siapapun yang menghina Rasulullah, tempatnya adalah di kaki. Masya Allah. Sebentar. Beliau sengaja meminta diwawancara di sini karena sebagai bentuk membenci yang sudah membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kaki itu tempat nginjek kotoran, ya, organ yang paling rendah. Jadi orang yang menghina Nabi sudah seharusnya dihina dan direndahkan serendah-rendahnya. Karena Allah yang menyuruh, innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Kata Allah, kami kasih azab yang menghinakan mereka. Jadi yang menyuruh menghinakan orang-orang begini, yang membenci Allah, yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul adalah Allah. Lalu yang kedua, ini bantahan buat siapa yang bilang, oh jangan dilaknat dong, Nabi itu nggak pernah melaknat. Allah nggak ngajarin melaknat. Ngaji yang benar, buka lagi Al-Quran. Buat orang yang menghina Allah, menyakiti Rasul, Allah sebutkan la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah laknat mereka dunia dan akhirat. Kalau kami cuma melaknat di Indonesia, cuma di dunia, tapi Allah secara nggak langsung mengajarkan laknat, Allah melaknat dunia dan akhiratnya. Jadi sekali lagi, yang pantas di hati itu cuma Rasulullah, karena Rasul pemimpin yang sudah banyak membuktikan di hadapan Allah pengorbanan yang luar biasa kepada umatnya. Hari ini kami berkumpul, ya, itu sebagai bentuk rasa cinta kami, pembelaan kami kepada kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lalu kalau ada yang bilang Nabi tidak pernah mengajarkan untuk membunuh orang yang menghinanya. Tadi saya sudah hadirkan sebuah hadis sahih. Nabi pernah berkumpul dengan para sahabat. Ketika berkumpul, Nabi bercerita tentang sosok orang Yahudi, namanya Ka'ab bin Ashraf. Itu Yahudi yang paling membenci Nabi, menyakiti Nabi, memusuhi Nabi, menghina Nabi. Ketika itu Nabi menawarkan kepada seluruh para sahabat, siapa yang berani menghadapi Ka'ab bin Ashraf? Lalu salah seorang sahabat mengangkat tangan, namanya Muhammad bin Maslamah. Dia angkat tangan, ya Rasulullah, atuhibbu an aktulahu? Apakah engkau mau aku tebas lehernya, aku bunuh dia? Jawaban Nabi apa? Qala na'am. Betul, kata Nabi, lakukan. Jadi ini dalil buat orang-orang yang menghina Nabi. Kalau dia tidak mau minta maaf, kalau dia tidak mau bertobat, maka darahnya halal untuk dibunuh. Takbir. Dan kenapa ada orang-orang begini? Jawabannya, karena ada kekufuran. Ya, tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan Rasul mau menghina Nabi. Kalaupun ada, itu masuk kategori orang yang munafik. Orang menghina itu satu karena kufur, dua karena kebencian, tiga karena kemunafikan. Jadi kalau ada orang muslim tapi statementnya menghina dan melecehkan Nabi, berarti dia golongan orang-orang munafik. Habib, sebentar. Habib tadi dalam orasinya tadi saya dengar, percuma pengajian dalam majelis kalau di dalamnya itu minumnya aqua. Berarti produk-produk apa saja, Bib? Biar masyarakat nih dan Indonesia tahu produk-produk apa saja. Wakil-wakil dari Habib ini mewakili untuk semua. Baik, teman-teman sekalian, kita untuk membunuh Macron mungkin bukan perkara yang mudah. Ya, kita terbatas oleh jarak dan keadaan. Tapi paling tidak kita membunuh lewat ekonomi. Mereka hina Nabi dengan kartun, kita serang mereka dengan ekonominya. Mereka bisa begini, berani, apalagi menabuh perang genderang di gedung pemerintahan, karikatur Nabi ditampilkan, presidennya mendukung. Kenapa? Jawabannya saya yakin mereka kuat ekonominya. Kalau ekonomi kuat, mereka pede. Nah, sekarang siapa yang ikut andil membesarkan ekonomi mereka? Jujur, kita semua. Apapun yang mereka jual, contoh kasus satu saja, minuman Aqua dan Fit.
Itu minuman terbesar di Indonesia. 85% menguasai market Indonesia. Siapa pembeli terbesarnya? Majelis taklimmu, masjid-masjidmu, acara-acara agamamu. Itu yang membuat mereka jadi besar. Maka sekarang mereka menabuh perang dengan gambar Nabi yang mereka hinakan. Sekarang kita tabuh perang, kita perang ekonomi mereka. Saya mengajak mulailah dari yang kecil dulu. Nggak usah ngurusin tas Louis Vuitton yang mahal. Kita nggak bukan orang-orang yang begitu. Betul? Daripada beli tas mahal-mahal, mendingan uangnya kita sedekahkan. Betul? Kita mulai dari yang kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan fit, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Ada yang salah dengan jihad kita. Maka saya selalu menghimbau dalam setiap dakwah saya, jihad yang paling urgent saat ini adalah jihad ekonomi. Haramkan semua produk-produk kafir, apalagi Yahudi, karena keuntungan mereka tidak sedikit mereka pakai untuk menghancurkan kita. Sekarang yang mau makan, makanlah di restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanja, belanja dulu di warung-warung milik kaum muslimin. Mau cari barang, beli barang-barang milik orang Islam. Kalau pedagang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya ada di mana-mana. Ya, dan yang terakhir, ya, bagi yang diam ketika nabinya dihina, bagi yang bungkam ketika melihat kemaksiatan terus merajalela, maka orang-orang begini perlu kita doakan. Didoakan jadi apa? Wakil presiden. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kalau ada orang bungkam melihat ulama ditusuk, tidak ada komentar, melihat kezaliman hukum tidak ditegakkan secara adil, dia tahu, dia melihat, dia punya kekuatan, tidak ada kicauan, kemudian nabinya dihina, dia tidak ada komen, kita doakan orang begini jadi wakil presiden. Wakil presiden. Betul? Ya, karena yang wakil-wakil presiden biasanya ngurusin K-pop. Ya, nggak ngurusin ada ulama ketusuk, nggak komentar ketika ada nabinya dihina, tidak bersuara ketika ada hukum yang tidak ditegakkan seadil-adilnya. Mudah-mudahan ya ini akan membakar semangat kita untuk terus berani mati untuk Nabi. Karena Nabi sudah membuktikan cinta mati kepada kita, cintanya dibawa sampai mati, dan sudah seharusnya kami yang hadir membuktikan di hadapan Allah kami siap mati untuk Nabi. Takbir. Sebentar Bib. Tidak enak kayaknya kalau 3 kali. Tadi baru pertama, yang kedua, sekarang yang ketiga. Pemirsa, ini adalah wawancara eksekutif di tengah-tengah kerumunan. Saya menguber daripada Habib Al-Habsyi untuk wawancara eksekutif. Terakhir Bib, seandai kata ada seorang ustadz dalam satu pengajian itu, lalu dia masih disodori air minum aqua, maka apa Bib tanggapannya Bib? Baik, yang pertama sebagai umat, sebagai pendengarnya kita menasehati. Ya, ustadz itu sebenarnya tergantung siapa yang ngasih. Nah, Anda yang mengundang ulamanya, Anda jangan memberikan minuman itu. Anda harus, panitianya harus berusaha mencari produk-produk muslim. Banyak dong produk muslim. Ada UKUC, ada Dalwa, ada Al-Bahja, ada Al-Zikro, ada Ajwa, dan lain sebagainya. Ya, ikhtiarkan dulu. Ya, saya alhamdulillah tidak akan mau hadir di acara tausiah kalau ada minuman kafir di dalamnya. Lebih baik saya nggak usah ceramah. Buat apa saya ngomongin Al-Quran, ngomongin hadis? Ya, saya cuma dapat dakwah bil lisan, tapi dakwah bil hal, tangan kita megang-megang produk Yahudi. Ya, setiap tetesnya menjadi ujian, penderitaan bagi saudara kita yang ada di Palestina. Baik Habib, terima kasih atas waktunya. Habib, minta dimarahin bentar, linknya saya itu 08. Bentar. Nanti linknya saya kirim. Pegang dulu ini. Tunggu. Tidak, mikrofon jatuh. Saya kirim. 08 maaf sebentar. Beb,